Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya suara saya? Oh ya, online. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi di sini tentang analisa AM ya. Ini sekarang untuk dalam kasus di mana sinyal karier dimodulasi dengan gelombang sinus ya. Jadi gelombang sinus di sini adalah informasi ya. Gelombang sinus di sini adalah informasi ya. Ya. Informasi menggunakan 100% modulasi. Jadi di sini M-nya adalah 100% ya. Ini modulasinya. Maka amplitudo upper set dan lower set ya. Amplitudo upper set dan lower set bisa dicari menggunakan rumus bahwa amplitudo set frekuensi ya, upper set dan lower set itu bisa disebut dengan set frekuensi. Maka di sini pakai M ya, M ini adalah indeks modulasinya kali amplitudo dari karier ya, amplitudo karier ya dibagi dengan 2 ya, jadi amplitudo set frekuensinya sama dengan M-nya indeks modulasinya dikali C ya, amplitudo karier bagi 2. Pada transmitter AM nilai amplitudo dan frekuensi karier selalu konstan ya. Sedangkan nilai amplitudo dan frekuensi set selalu mengalami perubahan ya. Jadi cirinya itu. Amplitudo dan frekuensi karier ini konstan, yaitu FC itu konstan ya. Sedangkan nilai minimum amplitudo set frekuensi untuk set frekuensinya adalah Fs-nya adalah berubah ya, variabel ya, ini tergantung ini variabel ya, jadi nilainya jadi berubah-ubah itu. Kemudian dari ini kita lanjutkan bahwa bila sinyal karier tanpa modulasi ya, jadi kalau sinyal karier tanpa modulasi, tanpa informasi, maka tidak akan melalui perubahan parameter ya. Jadi karier itu kan gini terus ya. Jadi seperti gini terus konstan gini ya. Tuh ya. Saat karier termodulasi ya, amplitudo sinyal karier harus kurang dari 2 kali amplitudo sinyal karier sebelum dimodulasi ya. Jadi nanti kalau ada sinyal kariernya itu termodulasi, maka amplitudo kariernya ini ya selalu kurang dari 2 kali amplitudo sinyal karier ya, tidak mungkin lebih ini. Jadi amplitudenya selalu di bawahnya ini. Pada indeks modulasi 100% amplitudo sinyal karier paling tidak 2 kali amplitudo sinyal sideband ya. Maka amplitudo sinyal sideband terdiri dari sinyal informasi yang telah digeser frekuensinya ya. Jadi ya, kita secara definisi sebagai berikutnya seperti ini ya. Kalau untuk indeks modulasi 100%, tidak usah kita ya, itu kita definisikan memang ruwet ya. Ini sebagai contoh perhitungan set frekuensi ya. Perhitungan set frekuensi seperti ini ya. Jadi ada tentukan daya maksimum ya. Daya maksimum sinyal sideband bila daya output sinyal karier 1 kW dan itulah daya total maksimumnya dikirimkan ya. Jadi ditanya daya maksimum sinyal sideband, berarti adalah P dari sideband ya. Bila daya output sinyal kariernya, jadi PC-nya ketemu sama dengan 1 kW. Ditanya P sideband-nya. Jadi menggunakan persamaan ini, daya maksimum sinyal sideband terjadi M sama dengan 1 atau 100% ya. Pada indeks modulasi 100%, amplitudo masing-masing set frekuensi adalah setengah. Ya, jadi ini kalau dihitung 100% berarti 1,
berarti EC per 2 ya, jadi setengahnya dari amplitudo karier ini ya, jadi setengah kali EC. Kalau ini sama dengan 1 kan jadi sama dengan setengah EC. Kali ini M-nya 1 gitu ya. Bila setiap amplitudo setband misalnya ada seperempat dari amplitudo karier, maka seperempat kali 1 kW ada 250 kW. Maka daya total setbandnya adalah 2 kali 50 watt ya, sehingga total daya yang dikirimkan 1 kW tambah ini ya, atau 1,5 kW ya. Jadi seperti ini untuk penilaian amplitudenya. Nah, kemudian kalau dibuat di tabel ya, tabel berikut mengenai daya total yang dikirimkan 1,5 kW ya sampai 1,25. Jadi kalau ini modelan 1, sinyal karier daya 1 kW, maka setbandnya adalah 250 watt. Untuk total setbandnya 500 karena ada 2 kan. Setband atas sama bawah berarti 250 kali 2 ya. Daya yang dikirimkan ketemu 1,5 seperti tadi ya. Kalau misalkan dia modelan setengah, ketemunya adalah 1,125 dari perhitungan tadi. Transmisi yang efektif mempunyai seperempat daya pada 50% modulasi ya, terhadap 100% modulasi ya. Maka di mana untuk transmisi sinyal AM dipertahankan antara 90 sampai 95 ya. Jadi supaya sinyal AM itu mengalami informasi yang tidak distorsi, maka indeks modulasinya dipertahankan ini antara 90 sampai 9% agar efeknya tidak sampai terbang. Nah, ini. Kemudian dari sini perhitungan daya ya. Daya total ini adalah daya total. PT ini daya total ya. Yang dikirimkan adalah daya karier ya. 1 ditambah M kuadrat untuk menghitung daya. I total sama dengan, tinggal masukkan rumus ini ya, I total sama dengan IC 1 plus M kuadrat per 2, dimana I1 adalah arus kariernya, sedangkan M-nya adalah indeks modulasi. Kemudian kalau akar 1 plus M kuadrat dengan 500 watt, berarti BC-nya sama dengan 500 watt. Dimodulasi pada level 90%, berarti M-nya sama dengan 90%. Tentukan total daya yang dikirimkan ya, berarti Anda masukkan BC-nya dengan 500 ya. Rumusnya kan ini ya, rumusnya pakai ini ya. 500 watt, 1 ditambah M-nya adalah 50% kan 0,9 dikuadratkan bagi 2 ketemu daya totalnya adalah 702,5 watt itu. Ya, caranya nanti dilihat-lihat itu. Kemudian misalkan ada lagi contoh soalnya, suatu stasiun pemancar AM dengan 50 kilowatt plus
dekarier 1 plus M-nya adalah 0,95 ini bagi 2, sehingga PC kemudian dari PC diperoleh ini kita tahu bahwa P total sama dengan PC tambah P set band. Ya. P total sama dengan PC tambah P set band ya. P totalnya tadi diketahui 50 kW. Ya, sama dengan PC-nya didapat 3,5. Sedangkan PC ada 50 kurang Pak, mohon maaf suara Bapak kemute. Permisi Pak Aris, suaranya jenengan nggak ada Pak.
Sekarang sudah terdengar? Dengar, Pak? Dengar ya? Sudah ya? Panas. Baik, sudah bagus ya? Jelas ya? Di sini berarti hitungannya tinggal masukkan ya. Tinggal masukkan ini, tinggal mengganti tadi ya seperti perhitungan daya tadi, tinggal kita ganti ke arus ini. Berikutnya lagi ini saya lewati aja nih. Nah, untuk indeks modulasi ya, indeks modulasi itu itu kalau misalkan lebih dari 1 M ya, 1 indeks modulasi, maka indeks modulasinya pertama tambah kedua tambah ketiga ya di total ya. Jadi di sini kalau ada soal misalkan, permisi Pak. Ya. Ini Pak, apa share screen-nya Bapak, PPT-nya Bapak belum. Oh, screen-nya. Maaf. Ya. Sudah ya? Ya, sudah Pak. Terima kasih Pak. Gangguan ya. Terima kasih diingatkan. Ya. Jadi di sini kalau nanti ada indeks modulasi yang banyak ya. Jadi sinyal informasi itu kan banyak sebetulnya ya. Kalau kita dalam dalam soal kan mestinya informasinya seperti gini gitu aja kan. Nah, seperti gini. Berarti amplitudenya kan ini saja. Ini mempunyai, kalau gini ini mempunyai M sama dengan M-nya ada satu saja. Ya. Tapi kalau informasinya seperti gini ya, jadi kenyataannya kan informasi seperti ini ya. Jadi kalau Anda lihat di osiloskop atau apa itu, suara kita kan berubah-ubah ya frekuensinya ya. Dimana frekuensi kita kan antara berapa? 300 sampai 3400 Hz ya. Gitu. Jadi ini berubah seperti ini, frekuensinya berubah sehingga M-nya itu banyak nanti ya. Nah, kalau M-nya banyak, ngitungnya adalah M efektif ya. Di mana ada M1 sekian dikuadratkan tambah M2 sekian kuadratkan tambah M3 sekian dikuadratkan, nanti di akar ya. Di akar ketemu M efektif ya. Indeks modulasi efektif adalah total ya. Efek total adalah tidak melebihi 1 ya. Jadi ini kalau dijumlahkan tidak boleh melebihi 1. Kalau melebihi 1 berarti akan terjadi distorsi. Itu. Nah, ini ada lagi contoh ya. Contoh sebuah transmitter ya. Sebuah transmitter dengan carrier 10 kW berarti ini adalah PC ya, daya carrier ya. Transmit pada 11 kW berarti ini adalah total adalah BT. Bila dimodulasi menggunakan gelombang sinus ya. Karena dia gelombang sinus berarti indeks modulasinya adalah cuma 1 ya. Tentukan indeks modulasinya ya. Bila sinyal carrier dimodulasi dengan gelombang sinus yang lain. Jadi setelah ini ada dimodulasi sinus yang lain seperti tadi. Kalau cuma gini berarti dia satu sinus ya. Tapi kalau gini-gini ya berarti banyak. Yang seperti tadi ya. Itulah daya total yang dikirimkan ya. Jadi kita cari dulu M-nya adalah 0,9 dengan rumus ini kan dapat ya. PT diketahui ketemu M. M-nya ketemu 0,49 ya. Kemudian dari sini M efektifnya adalah M1 0,49 ini ditambah setengah ini. 50%-nya ya. Dia 50% modulasinya. Jadi tinggal nambah aja M1-nya ada, kemudian dimodulasi lagi dengan sinyal yang lain, sinus yang lain sebesar indeks modulasinya 50% sehingga tinggal tambahkan di sini ketemu 0,7. Ini dihitung biasa ya. Nah, kemudian dari sini
disuruh menghitung daya total lagi setelah ada dua ini. Berarti daya totalnya dicari, PC-nya jadi 10 kilowatt ya, tetap 10 kilowatt ya. Ini M-nya saja yang berubah dengan M yang baru ya. Yang baru itu adalah M yang efektif karena ada dua indeks modulasi ya, 0,7, sehingga daya total ini itu. Oke. Sekarang rangkaian pembangkitan AM. Di rangkaian pembangkitan AM. Nah, jadi seperti yang Anda praktikum kemarin itu adalah rangkaian untuk pembangkitan sinyal amplitudo modulasi ya. Modulasi amplitudo itu dibangkitkan dengan mengkombinasikan sinyal carrier kemarin itu ya, dan sinyal intelijen ya. Sinyal intelijen adalah sinyal informasi ya, melalui komponen yang nonlinear ya. Jadi komponen nonlinear ya. Nah di sini rangkaian untuk pembangkitan AM bisa pakai diode. Diode mempunyai daerah nonlinear tapi tidak banyak digunakan karena merupakan komponen yang pasif ini, diode ya. Sehingga menggunakan transistor ya. Transistor merupakan komponen nonlinear dan bersifat menguatkan ya. Kalau transistor bisa digunakan untuk amplifier ya. Kalau diode adalah pasif. Sehingga dapat digunakan untuk rangkaian aplikasi ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau ini adalah nonlinear, grafiknya nonlinear, sehingga kita cari daerah-daerah yang dari sini, itu ya, ada yang nonlinear ini nonlinear pertama, nonlinear kedua. Kalau linear berarti lurus saja. Ya. Gambar berikut menunjukkan hubungan input-output untuk sebuah ya bipolar junction transistor atau BJT ya. Nilai arus high dan low keduanya berada pada daerah nonlinear ya, high dan low ini, high dan low ya. Di antara kedua nilai ekstrim tersebut terdapat suatu daerah linear ini tadi yang dapat bekerja pada penguatan normal. Jadi yang digunakan nanti yang ini, daerah linear. Pada daerah nonlinear ini yang dapat digunakan untuk pembangkitan sinyal AM ya. Jadi di sini atau di sini itu pembangkitan sinyal AM ya. Yang ini tidak boleh di linearnya. Nah, dari sini sebagai contoh ini. Nah, jadi kemarin kita kalau pakai modulasi amplitudo rangkaiannya seperti ini, ada transistor, ya, digunakan ini juga sebagai penguat ini ya. Kemudian kalau kemarin kalau dua ini tanpa ini ya, dua ini dirangkai seperti ini tapi tanpa ini, berarti ini adalah bukan modulasi amplitudo tapi hanya menjumlahkan ya, rangkaian penjumlah. Tapi kalau dengan ini jadi ditambahkan ini jadi sinyal AM ya. Gambar berikut menunjukkan rangkaian sederhana transistor yang digunakan sebagai modulator AM yang kemarin kita
pratikum kan itu ya. Jadi memang kesulitannya kan gitu ya. Jadi kita kadang praktikum dulu baru teori ya. Jadi kalau praktikumnya nunggu teori mungkin pelaksanaannya lebih makan waktu ya. Pada rangkaian ini beroperasi tanpa bias dan hanya tergantung pada EC, ya, amplitudo carrier, dan EI, amplitudo informasi atau amplitudo sinyal intelijen ya. Untuk bias pada nonlinearnya ya, jadi dari penjumlahan ini akan membias transistor, gitu ya. Diperlukan pengaturan atau adjustment level EC dan EI untuk menghasilkan output yang baik ya. Jadi pengaturan ini digunakan untuk menghasilkan output yang baik untuk AM ya. Level-level tersebut harus rendah untuk menempatkan pada daerah nonlinear ya, dan daya sinyal intelijen harus di setengah atau lebih rendah ya. Jadi ini adalah ciri-ciri untuk supaya tidak indeks modulasinya supaya tidak melebihi 100% ya. Itu. Jadi harus di bawahnya. Pada kaki kolektor terdapat kaki kolektor ini ya, ini itu terdapat rangkaian resonansi paralel. Ini adalah rangkaian resonansi ya, rangkaian resonansi paralel yang dijun pada frekuensi carrier dan upper lower sideband ya. Jadi ini rangkaian resonansi ini dijun pada frekuensi upper dan frekuensi lower itu ya. Rangkaian resonansi tersebut menghasilkan impedansi tinggi untuk sinyal carrier atau menutup untuk frekuensi lainnya seperti sideband ya. Jadi ini adalah seperti filter ya, rangkaian resonansi itu, dan menghasilkan output yang besar untuk komponen-komponen tersebut ya, tetapi mempunyai impedansi yang rendah ya untuk frekuensi lainnya sehingga terjadi rangkaian short circuit ya. Jadi di sini kalau frekuensi tertentu dia open ya, terjadi resonansi, tapi kalau rangkaian tertentu dia short saja di sini ya, seperti short saja itu. Nah, atau pakai ini rangkaian AM ya. Bagi contoh, ini pakai yang BJT ya, B-junction unit transistor seperti ini. Ada yang seperti itu. Kemudian ada yang model kalau blok seperti ini ya, high dan low. Ya, di sini gambarnya nggak kelihatan ya, yang besar ya. Saya besarkan dulu. Jadi seperti ini cara bloknya. Nah, jadi ini ada, ini saya juga ini tambah nggak kelihatan burung ini. Ini informasi kayaknya ya. Informasi di amplitudo lewat suatu modulator, kemudian RF-nya ini amplifier juga. Jadi untuk RF juga ada amplifiernya ketemu di sini atau jelas. Seperti ini yang high level dan low level bloknya seperti ini. Sekedar info saja ini. Sudah ini saya dapati aja info. Dan ini modulator high level kalau menurut rangkaian seperti ini ya. Lebih. Ini saya dapati saja. Ini ya. Pembangkitan AM analisisnya seperti ini ya. Jadi ini kalau gambar di samping A, gambar A ya di samping A itu berarti yang ini. Itu menunjukkan sinyal intelijen untuk sebuah modulator kolektor ya.
Jadi ini adalah intelijen atau sinyal informasi. Ya. Sedangkan gambar B-nya menunjukkan efek pada tekanan suplainya. Ya. Jadi kalau ini adalah sinyal informasinya, ya. Kemudian kalau ada tegangan suplainya, dia naik levelnya di sini, naik ke sana. Harusnya di sini, tadinya di bawah sini, ini jadi naik, ya. Kalau ada level DC, kemudian gambar C merupakan hasil perubahan arus kolektor. Ini perubahan arus kolektor seperti ini, ya. Kemudian gambar D menunjukkan tekanan kolektor yang dihasilkan melalui efek flywheel, ya. Jadi di sini terjadi efek flywheel, ya. Jadi efek apa? cermin sehingga ada dua yang berbalik ini, ya. Dua berbalik ini menghasilkan suatu sinyal AM, ya. Jadi seperti ini diangkat dulu, dan yang bawah ini ada lagi seperti ini, AM ini. Atau pakai yang ini, pin, ya, pin diode. Ini juga merupakan modulator AM. Dicoba aja di multisim seperti ini, ya. Pakai diode, ya, diode yang dipasang berbalikan ini, forward dan reverse, ya. Kemudian dipasang seperti rangkaian seperti ini. Itu juga menghasilkan modulator AM. Ini suara. Kemudian ini juga, ya, contoh pakai IC, ya. Itu juga rangkaian modulator AM. Nah, dalam multisim, ya, atau dalam osiloskop bisa diberikan modulator AM seperti ini, ya. Ini yang perlu diperhatikan, ini adalah envelope-nya saja, ini tidak ada, ya. Jadi gambarnya itu kan misalkan ini untuk envelope saja. Ya, seperti gini. Ini, ya. Kemudian AM-nya kan ini. Nih, nggak kelihatan, sorry. AM-nya seperti ini. Ya, kariernya naik turun supaya amplitudo mengikuti amplitudo informasi. Yang gini, ya. Kalau kita gambar. Nah, kemudian dari gambar ini, ya, aduh, bisa bagus. Dari gambar ini sebetulnya ini tidak ada, Nah, kayak seperti ini, ya, gambarnya, itu. Jadi yang ini adalah envelope saja ini, ya. Oke. Ini untuk rangkaian yang kompleks sama kompleks sebagai gambaran aja. Sistem transmitter ini, ya. Jadi secara blok ini ada osilator, ini adalah untuk kariernya. Ini informasinya masuk ke modulator ini, ya. Keluar jadi AM secara blok. Contoh gambar peralatan transmisinya kalau analog seperti ini, ya. Jadi ini AM akan mempunyai perangkat modulasi atau blok modulasi yang sangat besar, ya. Jadi kalau analog itu digital line, modulasi digital line. Ini kurang lebih ini. Kemudian ini adalah untuk citizen band, ya. Citizen band juga mempunyai rangkaian yang lengkap. Nah, kemudian dikenal pada citizen band juga ada seperti ini, ya. Jadi seperti ini adalah, ini bisa kita sebut sebagai variabel induktor. Variabel induktor, ya. Jadi ini bisa kita tune di sini. Ini kita putar-putar. Itu. Berikutnya lagi
blok diagram citizen band ya, sebagai pengetahuan saja. Kemudian bentuk PCB-nya seperti ini ya, tidak sebagus PCB pada ini ya, alur-alurnya untuk audio. Kalau untuk frekuensi tinggi kadang penempatannya juga tidak begitu bagus ya. Jadi seperti ini kurang lebih. Ya. Kemudian pengukuran transmitter ya. Sekarang untuk pengukuran transmitter itu bisa kita lihat ini yang di praktikum AM kemarin ya. Itu ada beberapa teknik untuk mengecek kinerja transmitter ya. Kinerja transmitter itu bisa dilihat dari indeks modulasinya ya. Gambaran seperti ini. Gambar berikut menunjukkan sinyal AM ya, dihubungkan ke input vertikal dan sinyal intelijen dihubungkan ke horizontal ya. Jadi pada osiloskop ini ditaruh sinyal AM seperti ini, channel yang satu ini, channel berikutnya dihubungkan seperti ini. Ya. Ini nanti akan menghasilkan bentuk ini ya, bentuk apa yang ini bentuk gelombang AM ya, bentuk gelombang AM seperti ini. Bentuk gelombang AM kalau langsung tidak digabungkan, tidak dimasukkan sinyal AM dihubungkan ke input vertikal dan intelijen dihubungkan ke horizontal, biasa AM yang Anda dapatkan kemarin di osiloskop. Kalau Anda pakai osiloskopnya seperti ini, dibuktikan di mana? Di multisim, nanti keluarnya ini ya. Tampilan seperti ini bisa dikatakan ini adalah amplitudo maksimum, yang di sini adalah amplitudo minimum, trapezoidal ya. Ini adalah maksimumnya, ini minimumnya. Ini maksimumnya, ini minimumnya ya. Ya. Ini bentuknya adalah trapezoid ya. Bentuk trapezoid untuk melihat indeks modulasi, pengukuran indeks modulasi istilahnya. Nah, perhitungannya adalah untuk indeks modulasi adalah persen modulasi ada B dikurangi A, B plus A. Jadi B itu yang ini adalah B, kemudian A itu adalah ini, ukuran dari ini. Kalau dalam bentuk trapezoidal, artinya tinggal masukkan levelnya B berapa, levelnya A berapa, dibagi levelnya B berapa, level A berapa ditambahkan, kali 1% ketemu indeks atau persen modulasi. Nih, pada kedua trapezoid E dan F ya, kedua sisi tegak lurus atau linear ini, lakukan ukuran linearitas yang lebih kecil disebabkan dari sini, cerita saja ya, cerita saja. Sekarang menggunakan metode spektrum analyzer. Kalau tadi menggunakan trapezoidal untuk pengukuran indeks modulasinya, sekarang pakai pengukuran transmitternya pakai spektrum analyzer ya. Kalau pakai spektrum analyzer dapat ditampilkan amplitudo dari semua komponen dari suatu bentuk gelombang sebagai fungsi frekuensi ya. Berbeda bila menggunakan osiloskop. Ya, kemudian bentuk gelombang total semua komponen ditampilkan dalam fungsi waktu. Kalau frekuensi adalah fungsi frekuensi. Dengan kata lain, tampilan osiloskop menunjukkan dalam domain waktu. Osiloskop itu domain waktu. Kalau spektrum domain frekuensi ya. Ini dan itu gambarnya seperti ini ya. Kalau di spektrum nanti akan tampil seperti ini, di mana tengahnya ini adalah carrier, ini adalah setband ya, USB atau USF, upper set frekuensi atau upper set band. Ini lower set frekuensi atau lower set band. Kalau tampilannya seperti ini, berarti FC ketemu berapa itu? Nah, enggak kelihatan saya. Anda mungkin juga enggak kelihatan ini ya. Di sini FC akan ketemu 1 MHz. Ya.
kemudian Fs, ya, Fs atau Fi, ya, ada yang FF, ada Fi, itu adalah di sini ada 101,05 ribu hash, ya, dikurangi 1 ini, ya, sehingga bentuknya, ya, saya kecilkan lagi. Ya, gambar berikut menunjukkan dalam frekuensi carrier 1 MHz dimodulasi dengan intelijen 5 kHz. Ya, jadi ini dikurangi ini jadi 5 kHz. Yang ini tambah ini sama ini tambah ini, hasilnya ini kan berarti 1 dikurangi ini, 1 ditambah ini, ya, atau ini dikurangi ini, yang ini 1 mega kurang ini, ya, jadi informasinya ketemu 5 kHz, ya. Ini ceritanya sudah. Gambar A menunjukkan komponen sinyal carrier dan sideband, ya, upper dan lower. Itu. Ya, bentuk spektrumnya seperti ini. Kalau dalam spektrum analyzer yang alatnya ini, kalau dalam kemarin multisim itu, ya, bisa dilihat hampir menyerupai ini. Nah, udah ini enggak usah, bisa lewati saja ini. Oke, ada pertanyaan dari sini? Ya, untuk yang bab 1 tentang modulasi analog yang AM, silakan, ada pertanyaan? Anda bisa di chatting kalau ingin tanya. Ya, untuk ya, ada pertanyaan? Belum? Baik, untuk minggu depan kita lanjutkan ke yang kedua ini, ya. Yang kedua ini untuk modulasi analog, yaitu FM mungkin, ya. Sekarang kita akhiri dulu untuk yang AM. Itu. Oke, enggak ada. Untuk demodulasi dulu mungkin. Kalau kemarin kan masih modulasi, tapi praktikumnya sudah demodulasi, ini baru menginjak ke proses demodulasi. Anda sudah praktikum dulu, mungkin sedikit memahami, sehingga di teorinya seperti ini nanti, ya. Di praktikumnya di yang kedua, nanti kita pakai yang reception ini, ya. Kita lanjutkan berikutnya untuk yang reception. Ini adalah demodulator AM. Ini. Jadi kita bahas tuning super heterogen, analisisnya dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan mungkin di sini? Cukup? Kalau nggak ada, ya. Kalau nggak ada, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Yang modulnya sudah saya kasih semua apa belum, ya? Atau cuman yang bab 1 dok? Bab 2, 3 sudah nggak? Sudah? Cuma bab 1 saja Pak yang dikirim. Oh, bab 1 ya? Sekarang Ya. saya kirim yang bab 2 sekalian, sebentar. Saya tak manggil dulu apa? Ini saya stop ya. Sekalian. Ini ke Sylvia ya. Ya, saya kirim ke Sylvia ya. Yang kedua,
Sudah diterima ya, Sylvia? Sudah ya di WA? Nggak masuk, Sylvia? Sudah, Pak. Oh, sudah. Tolong ya di-share ke temennya ya untuk materi minggu depan ya. Baik, saya akhiri untuk pertemuan hari ini ya. Tetap semangat walaupun apa yang terjadi kita tidak pernah ketemu ya. Tapi yang penting tetap semangat, pertahankan semangat, paling tidak kita ikuti. Anda kan ini kuliahnya sampai 1,5 tahun ya, LG kan ini ya, 1,5 tahun atau ya 1,5 tahun itu pertahankan lah, tidak lama itu, bersusah-susah dulu ya,